Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 25 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya waw barisnya ini fathah. Maka cara baca lam jalalahnya dibunyikan dengan menebalkannya. Wallah, pangkal lidah kita naik. Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara membacanya alif lamnya ini tidak kita baca. Jadi diidghamkan dari waw langsung ke lam berikutnya. Wallah. Moh mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membunyikannya adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wallahu a'lamu bi'i. I berikutnya ini hukumnya adalah mad badal. Hati-hati jangan tertukar dengan mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang sebelumnya adalah hamzah yang didahului yang dibarisi kasrah. Kenapa ini hamzah yang i? Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Ya, jadi ini jangan terkecoh sama mad tabi'i ya. Kalau bunyinya a, i atau u maka itu mad badal. Kalau selain huruf itu maka itu masuk mad tabi'i. Kalau ini mad badal i ya. Hamzah yang dipanjangkan. Bi'ima ma mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka kita panjangkan mimnya 2 harokat. Bi'imanikum. Di atasnya ada tanda waqaf. Nama tanda waqafnya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Ba'dukum. Berikutnya ada hukum idgham mimi sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Maka cara membunyikannya mim pertama lebur atau masuk ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi bunyi M kita tahan. Ba'dukum mim. Berikutnya ini pertanyaan hari kemarin ya jawabannya. Ini hukumnya adalah iqlab sebab nun sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membunyikannya bunyi nun sukun diganti dengan bunyi mim sukun. Jadi tadinya min jadi mim dan dengungkan. Tahan. Mim. Dan untuk cara baca iqlab, ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah dengan cara merapatkan bibir, tapi bibirnya itu rapatnya tidak menekan, lunak saja. Mim. Dan pendapat kedua adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas. Mim. Nah, saya pakai yang mana? Saya pakai yang rapat. Mim ba'd. Ain dulu dibaca jelas baru ke bod, tapi bodnya jangan sampai mantul ya, hati-hati. Mim ba'd. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Fa. Depannya fa ada alif, tapi ini alifnya bukan mad, bukan pemanjang. Ini tuh hamzah wasol. Hamzah wasol jika di tengah tidak dibaca. Jadi ini enggak ngaruh, fa-nya pendek. Fa. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun kita bunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung dan dengungnya besar. Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Fa
hu mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya, ha ini kita panjangkan 2 harokat. Fankihuhunna. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Fankihuhunna bi'izni. Hati-hati ya, zal itu nggak boleh mantul, nggak boleh juga ngalir anginnya. Yang ngalir itu hanya suaranya, rokhawah. Bi'izni ahlihinna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Bi'izni ahlihinna wa mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Atau ini hamzah barisnya fathah panjang. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa atu tu mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Kelihatan waw sukunnya, pemanjangnya ya. Waw sukun didahului dhammah, maka taknya panjang 2 harokat. Wa atuhunna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya tasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Wa atuhunna ujuh. Ju juga mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka jimnya kita panjangkan 2 harokat. Ujurahunna. Huruf ra dibunyikan dengan tafkhim karena barisnya di atas fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Ujurahunna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Ujurahunna bil. Berikutnya ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca izhar atau jelas. Bil ma'ruf. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya barisnya dhammah, bacanya tebal, pangkal lidah angkat. Bil ma'ruf. Ruf mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf fa. Jadi ro-nya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bil ma'ruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu biimanikum. Ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.